Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, sama halnya dengan video-video sebelumnya, kita di sini juga akan membahas salah satu materi dasar Olimpiade Fisika. Apa yang kita bahas di video kali ini? Namanya adalah percepatan. Nah, apa itu percepatan? Let's check it out. Oke, percepatan gitu ya. Apa itu percepatan? Ketika kalian mengendarai sepeda motor gitu ya, kalian lihat di speedometer kalian, kecepatannya kadang naik, kadang turun begitu ya, tergantung keadaannya ramai atau sedang lenggang di jalan. Nah, arti dari percepatan sendiri itu adalah berhubungan dengan kecepatan. Apa itu? Percepatan diartikan sebagai laju perubahan kecepatan. Laju perubahan kecepatan ya. Kalau kecepatan, laju perubahan posisi. Yang lebih enak bahasanya mungkin yang ini. Perubahan kecepatan dalam rentang waktu tertentu. Nah, kayak tadi ya. Kayak kalau sebelumnya kecepatan adalah perubahan posisi dalam rentang waktu tertentu. Oke, di sini ada kata perubahan. Kalau perubahan itu artinya ada dua kemungkinan. Bisa naik, bisa turun. Nah, percepatan juga seperti itu. Kalau naik, siapa yang naik? Kecepatannya ya. Ini kan perubahan kecepatan nih. Nah, kalau kecepatannya naik, berarti nilai percepatan positif. Kalau kecepatannya turun, berarti saat itu nilai percepatan negatif. Atau bisa diartikan perlambatan gitu ya. Oke, terus bagaimana nih menuliskan persamaan matematisnya? Sesuai dengan definisinya, perubahan kecepatan dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini dia. Loh, kok ada dua ya? Sama dengan video sebelumnya, kalau ada garis di atasnya ini artinya rata-rata ya. Jadi A, ada garis di atasnya itu namanya percepatan rata-rata, pakainya delta. Delta V, perubahan kecepatan, delta T, rentang waktu. Kalau yang A biasa ini, pakainya D. Bisa diartikan delta tapi sangat kecil. Perubahan yang sangat kecil, kemudian bisa juga diartikan dengan derivatif. Nah, ini adalah percepatan sesaat. Nah, gimana cara menggunakan persamaan ini, kedua persamaan ini? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, kita ambil contoh percepatan rata-rata dulu. Artinya kalau rata-rata kita cuma lihat kondisi awal, kondisi akhirnya di total waktunya gitu ya. Sama perubahan kecepatannya. Oke, baiklah. Kita baca dulu soalnya. Seorang pengantar pizza mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, awalnya 10 meter per second nih. Tiba-tiba ada anak yang menyeberang jalan. Melihat hal tersebut, pengantar pizza tadi mengerem. Sehingga 10 detik kemudian, nah waktunya 10 detik nih, sepeda motornya berhenti. Awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian berhenti. Ditanya, berapa percepatan yang dilakukan oleh pengantar pizza tersebut? Nah, kalau hal ini kira-kira pakai percepatan rata-rata atau percepatan sesaat ya? Coba pikirkan dulu ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah percepatan rata-rata. Mengapa? Karena di sini hanya diketahui total pengeremannya saja. Jadi selama 10 detik dia ngerem, motornya yang awalnya kecepatannya 10, setelah 10 detik dia jadi berhenti. Gitu ya. Jadi tidak dalam rentang waktu yang kecil-kecil, langsung 10 detik begitu. Makanya pakainya rata-rata. Nah, ya udah langsung saja kita masukkan delta V per delta T. Delta V berarti V akhir dikurang V awal per delta T. Oke, kalau dari bacaan V akhir berapa? Kondisi akhir sepeda motor. Nih ya, berhenti ya. Nah, kalau berhenti berarti berapa kecepatannya? 0. Nggak punya kecepatan karena berhenti ya. Kecepatan awalnya, nah ini.
seorang pengantar pizza mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti ya emang sebelum dia ngerem kecepatannya segini. Awal dia ngerem juga kecepatannya segini, 10 meter per second. Kita tulis 10 per. Berapa lama ngeremnya nih? 10 detik. Berarti rentang waktunya adalah 10 detik. Tinggal dihitung matematis biasa, 0 kurangi 10 minus 10 per 10. Jawabannya adalah minus 1 meter per second kuadrat. Nah, kalau percepatan satuannya meter per second kuadrat. Karena delta V ini meter per second, delta T-nya second, meter per second lagi hasilnya adalah meter per second kuadrat. Ini ya, satuan dari percepatan. Nah, di sini ada tanda minus nih. Artinya apa? Kecepatannya berkurang. Ya, terjadi penurunan kecepatan. Oke, itu contoh pertama. Yaitu percepatan rata-rata. Nah, misalkan kalau percepatan sesaat gimana nih? Nah, pakai operasi turunan. Ya, pakai operasi turunan. Misalkan soalnya ini. Diketahui X. Nah, ini pakai X nih. Lanjutan dari video sebelumnya yang kita membahas kecepatan sesaat. X sama dengan 3T pangkat 3 plus 2T min 6. Definisi V, dx per dt, definisi A, dv per dt. Yang diminta mencari adalah A. A-nya berapa gitu kan? Nah, A-nya adalah dv per dt. Kita udah tahu V-nya belum ya? Belum tahu V-nya nih. Cari dulu berarti ya V-nya ya. V-nya tidak lain dan tidak bukan adalah dx per dt. Tinggal diturun nih X-nya nih. Ya, karena yang diketahui X-nya terhadap T. Berarti 3 kali 3, 9 T. 3 kurangi 1. Pangkatnya 3 ya, kurangi 1 jadi 2. Kemudian tinggal nih 2T jadinya 2. Nah, sekarang baru V-nya udah tahu nih. 9T kuadrat plus 2. Baru kita nyari A-nya. dv per dt. V-nya udah tahu. Nah, ini biar mudah, saya balik aja deh. Nah, dx per dt ini adalah V, di mana V-nya juga sama dengan 9T kuadrat plus 2. Jadi, tinggal kita turunkan V-nya terhadap T, gitu ya. dv per dt. Pangkatnya 2. 2 kali 9, 18. 2 kurang 1, sisa 1, T. 2 konstanta, ya udah berarti nggak usah diapa-apain, dia jadinya 0. A-nya adalah 18 T. Tinggal nanti waktunya berapa dimasukkan, itulah ketemu percepatan saat ketika waktu itu. Oke, begitu ya. Baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini pembahasan tentang percepatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.